Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini merupakan lanjutan dari IHT ya, acara IHT yang tadi pagi dimulai. Sekarang saya lanjutkan lewat video pembelajaran. Untuk yang pertama, bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah absensi, di mana nanti absensi itu dibuat beberapa kelas, namun nanti hasil rekapnya itu tersimpan di dalam satu file Google Spreadsheet. Caranya yaitu dengan cara Bapak Ibu buka Google Drive-nya terlebih dahulu. Dengan cara seperti ini Bapak Ibu, diketik saja Drive Google, kemudian Bapak Ibu tinggal enter. Nah, sampai di sini silakan Bapak Ibu pilih yang poin kedua, Drive Google yang di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu pastikan biar nanti itu posisinya pas atau rekapnya pas, silakan Bapak Ibu pilih tombol baru buat folder. Misalkan di sini saya tulis rekap rekap absensi kelas 10. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tombol buat. Nah, setelah Bapak Ibu buat, silakan klik 2 kali. Nah, di dalam tampilan Google Drive ini, Bapak Ibu silakan buat formulir dengan cara klik kanan, kemudian pilih lainnya, kemudian Bapak Ibu pilih Google Formulir. Nah, sampai tampilan di sini, silakan Bapak Ibu pada bagian judul isikan misalkan absensi kelas 10 RPL 1, ini contoh ya Bapak Ibu, maka otomatis nanti di formulirnya juga akan berisikan nama formulirnya. Di bagian deskripsi silakan Bapak Ibu tuliskan absensi tanggalnya ya Bapak Ibu 11 Juli 2020. Jadi ini menandakan form ini hanya untuk absensi tanggal 11. Sedangkan untuk tanggal-tanggal selanjutnya Bapak Ibu tinggal duplikat saja nanti dalam pembuatan absensinya. Biasanya di dalam absensi itu ada nama, Bapak Ibu isikan di sini nama. Kemudian wajib diisi ya, Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan kelas. Nah, untuk kelas di sini ada banyak opsional, Bapak Ibu bisa pilih pilihan ganda atau menggunakan drop down. Di sini saya contohkan yang menggunakan drop down. Nah, untuk pengisiannya Bapak Ibu bisa mengisi secara manual, namun saya ada sebuah file di mana Bapak Ibu mempermudah memasukkan sebuah kelas. Di sini misalkan absensi kelas 10 RPL 1, maka saya masukkan semua kelas 10. Dengan cara di sini saya sudah siapkan filenya. Nah, di sini ada kelas 10 Bapak Ibu. Jadi di sini adalah kumpulan kelas 10. Yang bagian bawah kumpulan kelas 11. Yang bagian bawah lagi itu kumpulan kelas 12. Berhubung saya membuat form kelas 10, maka saya blok kelas 10. Saya copy dengan cara Ctrl C atau klik kanan copy gitu Bapak Ibu, sama aja. Kemudian dipaste di bagian opsi 1. Di blok dulu, kemudian tekan Ctrl V. Maka nanti akan muncul nama-nama kelas 10 di sini Bapak Ibu. Pastikan juga wajib diisi. Jadi saya ulang lagi, di dalam absensi itu ada nama formnya, kemudian tentukan deskripsinya, absensi ini untuk tanggal berapa, kemudian buatkan nama, kemudian yang kedua kolom kelas, kemudian yang ketiga itu adalah absensi Bapak Ibu. Di bagian sini klik tanda plus nomor absen. Untuk nomor absen pastikan jawaban singkat saja Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa menggunakan dropdown kembali. Kalau misalkan pakai dropdown sama aja Bapak Ibu, saya sudah siapkan di file Excel di sini. Saya sediakan absen 1 sampai 36. Namun jika Bapak Ibu jumlah siswanya lebih itu, tinggal Bapak Ibu copy saja. Misalkan absen 1 sampai 38 atau cari amannya sampai absen 40 Bapak Ibu. Di sini saya mencontohkan hanya absen nomor 1 sampai 36.
tinggal klik kanan copy, kemudian dipaste di sini Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti akan muncul nomor absen dari absen 1 sampai 36. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ditambahkan lagi keterangan, di mana keterangan ini pilihannya mungkin Bapak Ibu bisa pilih isinya hadir, atau ditambahkan lagi izin atau sakit. Jadi nanti kalau izin Bapak Ibu bisa menanyakan lewat private chat, menanyakan izinnya kenapa atau sakitnya kenapa. Namun jika anak itu tidak hadir atau tidak absen, itu menandakan anak itu tidak absensi atau dikatakan alpha. Jadi pilihannya mungkin hanya hadir, izin, sakit. Begitu Bapak Ibu. Jadi khusus untuk izin dan sakit, Bapak Ibu bisa langsung menjawab anaknya lewat WA atau mungkin hubunginya untuk menanyakan izinnya kenapa dan sakitnya kenapa. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi semuanya dibuat wajib diisi. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa melihat hasil pembuatan form absensinya itu di bagian tombol tinjau Bapak Ibu. Tinggal diklik, kan nanti bentuk absennya seperti ini Bapak Ibu. Jadi absensi kelas 10 RPL 1, absensi ini untuk tanggal berapa Bapak Ibu, kemudian anaknya masukkan nama. Ini sebenarnya juga bisa dibuat otomatis seperti form-form yang lainnya. Kemudian untuk kelas Bapak Ibu tinggal pilih nanti anak-anaknya, sedangkan nomor absen juga bisa dipilih, keterangannya bisa dipilih hadir. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh tampilan absensi yang kita bawa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada style lain, silakan dibuat dengan tampilan yang lain. Di sini saya fokuskan hanya bagaimana nantinya Bapak Ibu kan membuat sebuah banyak form absensi. Namun pada dasarnya Google Form itu membuat satu Google Sheet. Nantinya biar nanti tidak ada kesulitan Bapak Ibu merekap, misalkan Bapak Ibu mengajar 10 kelas, maka nanti 10 kelas itu akan terekap hanya satu Google Spreadsheet atau satu file Excel. Begitu Bapak Ibu. Baik, kembali lagi Bapak Ibu. Di halaman form absensi, ini sudah ditentukan nama, sudah wajib diisi, kelas wajib diisi, nomor absen juga wajib diisi, dan keterangan juga wajib diisi. Selanjutnya adalah Bapak Ibu tentukan pada bagian setting, setelan, pastikan hanya batasi satu tanggapan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu pastikan batasi satu tanggapan, pada bagian presentasi berikan pesan konfirmasi, misalkan terima kasih telah melakukan absensi. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu untuk yang bagian kuis ini biarkan, karena ini bukan digunakan untuk kuis atau soal Bapak Ibu. Jadi hanya diubah pada bagian umum, batasi ke satu tanggapan, biar nanti anak-anak itu cuma bisa absensi satu kali. Kemudian presentasinya, pesan konfirmasinya hanya berikan notifikasi bahwasanya mereka sudah melakukan absensi. Jadi terima kasih telah melakukan absensi. Sedangkan kuis diabaikan. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tombol simpan. Nah, jika sudah disimpan, Bapak Ibu juga bisa menambahkan tema untuk mempercantik tampilan absensinya. Di sini saya pilih tema, sesuaikan tema, kemudian pada header Bapak Ibu pilih tergantung dari keinginan Bapak Ibu. Misalkan saya masukkan yang bagian ini, klik sisipkan. Nah, setelah disisipkan, maka nanti ada sebuah header di bagian atas. Itu hanya sekedar mempercantik form absensi saja Bapak Ibu. Ini diabaikan tidak apa-apa. Nah, setelah sampai di sini, Bapak Ibu silakan klik tombol respon. Nah, di tombol respon ini nanti ada beberapa yang harus Bapak Ibu ketahui. Di sini ada 0 tanggapan, berarti form ini belum pernah diisi oleh siapapun. Nanti kalau misalkan ada 2, berarti sudah ada 2 siswa yang sudah absensi Bapak Ibu. Sedangkan untuk menerima tanggapan, jika Bapak Ibu merasa ingin menutup absensinya, Bapak Ibu bisa menekan tombol bagian menerima tanggapan. Nah, di sini artinya nanti anak-anak tidak bisa absensi Bapak Ibu. Sedangkan untuk pesannya mungkin diisi dengan maaf, absensi sudah berakhir.
atau sudah ditutup seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan untuk membukanya kembali, Bapak Ibu bisa diklik tombol di sebelah tulisan tidak menerima tanggapan atau yang bagian ini Bapak Ibu. Nah, otomatis di sini nanti akan membuka kembali form absensi, atau nanti Bapak Ibu bisa menggunakan add-on untuk membuka absensi ini dari pukul berapa sampai jam berapa dan tanggal berapa yang dibuka Bapak Ibu. Oke. Jadi mungkin untuk secara manualnya Bapak Ibu untuk menutup absensi dan membuka absensi ada di sini. Lebih amannya memakai ini aja Bapak Ibu ya. Tidak perlu menggunakan add-on. Kalau pakai add-on nanti susahnya kalau Bapak Ibu buka kembali itu harus menghapus aturan dari add-on itu sendiri. Jadi saya ajarkan hanya menggunakan versi manual aja Bapak Ibu, yaitu memberikan centang atau memberikan checklist pada menerima tanggapan. Jika ingin menutup absensi, Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian sini, maka absensi tidak bisa diisi. Itu Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan lagi. Kemudian untuk membuat file tanggapan yang tersimpan di Google Spreadsheet, baik Bapak Ibu, ini hanya untuk satu kelas dulu ya Bapak Ibu. Klik tombol membuat spreadsheet. Kemudian di sini saya ubah namanya rekap absensi kelas 10. Jadi di sini saya hanya berikan nama rekap absensi kelas 10. Saya klik buat, maka otomatis dibuatkanlah sebuah file Google Spreadsheet yang bernama rekap absensi kelas 10. Nah, nantinya siswa itu yang sudah absensi akan muncul di sini Bapak Ibu. Timestamp ini nanti akan muncul dia absensi jam berapa, tanggal berapa, begitu Bapak Ibu. Kemudian masuk namanya siapa, kelasnya apa, nomor absennya apa, keterangan. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, maksud saya tadi ini kan untuk satu Google Form itu tersimpan di satu Google Spreadsheet. Nah, untuk kelas lainnya nanti akan tersimpan di sini Bapak Ibu. Dia langsung menambahkan sendiri sheet sebelah sini. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk khususnya misalkan ini 10 RPL 1, silakan yang di bagian bawah Bapak Ibu ganti nama bagian sheetnya. Misalkan di sini 10 RPL 1, jika sudah ada isinya Bapak Ibu ya. Misalkan ini kan tadi tanggal 11 Juli, tulis saja 10 RPL 1 11 Juli 2020. Artinya data ini merupakan sebuah absensi kelas 10 RPL 1 pada tanggal 11 Juli 2020. Nanti kalau muncul lagi dikasih nama lain, misalkan nama kelasnya apa, tanggalnya berapa, sesuai dengan data yang muncul di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tutup. Kemudian ini juga saya tutup. Otomatis filenya sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah form absensi, yang bawah itu adalah hasil rekapnya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat absensi kelas lain? Tinggal Bapak Ibu klik kanan di file form yang sudah dibuat, buat salinan, nanti otomatis akan muncul satu file dengan bentuk format yang sama. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu rename atau diganti nama, klik kanan, saya ulang lagi Bapak Ibu, klik kanan, ganti nama, misalkan absensi kelas 10 RPL 2, dibuka OK, kemudian saya buka, saya ubah hanya pada bagian tidak usah Bapak Ibu, jadi semuanya sudah absensinya otomatis, nama formnya absensi kelas 10 RPL 2, absensi kelas 10 RPL 2, mungkin hanya yang diubah nanti misalkan absensi ini untuk digunakan tanggal berapa, tinggal ubah di sebelah sini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian agar rekapan data absensi kelas 10 RPL 2 tersimpan di rekap absensi di sini, maka Bapak Ibu pilih respon. Jangan klik yang tombol ini Bapak Ibu, karena kalau ini membuat spreadsheet. Pilih yang bagian titik 3 yang di sebelah sini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, untuk membuat spreadsheet-nya ini atau file Excel-nya ini hanya di kelas yang pertama Bapak Ibu. Untuk kelas selanjutnya tidak perlu diklik tombol icon spreadsheet seperti ini. Hanya klik yang sebelah kanan. Kemudian Bapak Ibu pilih tujuan tanggapan. Nah, dipilih tujuan tanggapan, Bapak Ibu jangan pilih yang buat, tapi pilih spreadsheet yang ada. Diklik. Kemudian pilih. Nah, silakan Bapak Ibu arahkan ke rekap absensi tadi. Jika nanti Bapak Ibu filenya tidak ketemu, silakan diketik aja, dicari rekap. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu, rekap absensi kelas 10. Diklik. Nah, otomatis ini sudah tertaut atau sudah tersinkron
dengan file Excel yang sudah Bapak Ibu buat. Saya tutup, maka nanti di file rekap absensi di kelas itu muncul di sini Bapak Ibu. Sebentar. Nah, di sini kan tadi sudah Bapak Ibu simpan di kelas RPL 1 absensi tanggal 11 Juli. Nah, di sini otomatis adalah sebuah rekapan kelas 10 RPL 2. Jadi silakan Bapak Ibu ubah di bagian sini, klik kemudian ganti nama 10 RPL 2 spasi 11 Juli 2020. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Banyak Google Form, banyak form absensi yang sudah Bapak Ibu buat, namun terrekap di satu file Google Spreadsheet. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12, Bapak Ibu buatkan seperti tadi. Buat folder dulu, buat formnya satu, kemudian buat spreadsheet-nya. Sedangkan untuk kelas-kelas lainnya, Bapak Ibu tinggal klik kanan, buat salinan. Saya contohkan lagi yang kedua, misalkan di sini saya sudah punya 2 absen. Saya buat lagi dari sini, dari form masternya Bapak Ibu, klik kanan, buat salinan. Misalkan sekarang bukan RPL lagi, saya mengajar di 10 BDP 1. Saya klik kanan, ganti nama, salinannya saya ubah. Saya ubah misalkan sini 10 BDP 1, atau mungkin Bapak Ibu lebih mempermudahkan, dikasih aja di sini sekalian tanggalnya tanggal berapa. Misalkan tanggal 15 Juli 2020. Maka nanti pada saat Bapak Ibu tinggal klik tombol OK, form absensinya juga dibuat Bapak Ibu. Dibuka. Nah, di sini nama formnya sudah sesuai. Absensi kelas 10 BDP 1 minus tanggal absensinya mau dibuat tanggal berapa. Kemudian di sini deskripsinya mungkin disesuaikan juga tanggal 15 Juli. Berhubung ini masih kelas 10, maka option kelasnya juga sama Bapak Ibu, sudah ada. Tinggal hanya di bagian respon saja. Jangan lupa Bapak Ibu jangan klik yang bagian ini, klik yang bagian tombol titik 3, kemudian pilih tujuan tanggapan, arahkan ke bagian sini, pilih spreadsheet yang ada, kemudian klik tombol pilih, dan kembali lagi arahkan ke rekap absensi, dicari jika tidak ketemu. Nah, seperti ini gitu Bapak Ibu. Nah, ini otomatis 3 form absen itu sudah terrekap di dalam satu Google Spreadsheet. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat dan mudah, tidak perlu mencari satu-satu. Nah, di sini tadi 10 RPL 1 untuk melihat rekapan absensi 10 RPL 1 di tanggal 11. Yang satunya di kelas 10 RPL 2 rekapan tanggal 11 Juli. Yang di sini otomatis tadi adalah absensi kelas 10 BDP 1 tanggal 15 Juli. Jadi silakan Bapak Ibu rename atau ganti nama dengan cara klik ganti nama. Kemudian diketik aja 10 BDP 1 minus 15 Juli 2020. Nah, begitulah tutorial membuat sebuah absensi dari banyak form absensi tersimpan di dalam satu Google Spreadsheet. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.